Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 56. Sutawijaya ingin mendapat beberapa penjelasan tentang orang-orang itu, tetapi tak ada orang tempat bertanya. Ia tidak dapat bertanya kepada siapa orang yang ada di sekitarnya, sebab dengan demikian akan menimbulkan kecurigaan dan mungkin hal-hal yang tidak dikehendakinya. Karena itu, maka Sutawijaya itu pun untuk sejenak berdiam diri sambil mencoba mengamati wajah-wajah mereka lebih seksama. Kemudian digamitnya kedua kawannya sambil berbisik. Aku telah mengenal kedua prajurit itu. Mereka adalah Lurah Wiratamtama. Tetapi mereka bukan orang yang cukup penting, mungkin karena keadaan Prambanan telah cukup baik, sehingga orang-orang itulah yang ditinggalkannya di sini. Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahan pula Agung Sedayu berkata, keadaan Prambanan saat ini justru sangat berbahaya. Bukan karena sisa-sisa Laskar Tohpati, tetapi karena keadaan Kademangan ini sendiri. Kau benar, tetapi aku kira, pimpinan pemerintahan di Pajang belum mendengar persoalan ini. Banyak persoalan yang tidak segera diketahui oleh atasan atau bawahan, sesuai dengan salurannya. Coba, apa katamu tentang orang-orang Menoreh itu? Apakah menurut dugaanmu mereka telah mendengar keadaan Sidanti? Agung Sedayu menggelengkan kepalanya. Aku kira belum, jawabnya. Apabila sudah, ia tidak akan duduk begitu rapat dan ramah dengan kedua prajurit Pajang itu. Kau benar, sahut Sutawijaya. Ternyata para prajurit Pajang itu pun pasti belum mendengar pula. Sebab menilik sikap mereka, maka mereka pun sangat rapat dan ramah pula menanggapi tamu-tamu dari Menoreh itu. Mereka bertiga pun kemudian mengangguk-anggukan kepala mereka. Sesaat kemudian mereka pun berpaling ketika mereka mendengar seseorang menyapa beberapa orang kawannya yang berdiri di belakang Sutawijaya. Mari Kakang, kawan-kawan ada di sebelah gerbang. Kawan-kawannya yang berdiri di belakang Sutawijaya berpaling. Di samping mereka berdiri seorang pemuda bertubuh tinggi kekar. Berkumis melintang dan berjambang panjang. Sutawijaya dan kawan-kawannya melihat perbedaan sikap di antara mereka. Anak-anak muda yang mengajak anak-anak yang berdiri di belakang mereka yang bertubuh tinggi kekar itu, agaknya adalah anak-anak muda yang sedang dijangkiti penyakit aneh-aneh, sedang mereka yang disapanya tampaknya agak lebih tenang dan dewasa. Sementara itu Sutawijaya mendengar anak-anak muda yang berdiri di belakangnya menjawab. Kami di sini saja. Kami akan menonton pertunjukan di Pendapa. Anak muda yang menyapanya tertawa. Kami pun akan menonton, Kakang. Baik, silahkan. Bertanya Sutawijaya. Anak muda yang pertama tertawa terbahak-bahak sehingga beberapa orang berpaling kepadanya, tetapi anak muda itu sama sekali tidak memperdulikannya. Kalian adalah anak-anak malaikat, katanya sambil tertawa. Anak-anak muda yang sejak semula berdiri di belakang Sutawijaya tidak menjawab. Kini perhatian mereka telah mereka arahkan kembali ke Pendapa Banjar Desa. Kami akan mendapat kesempatan bertemu dengan tamu-tamu dari Menoreh, Kakang, berkata anak muda berkumis melintang dan berjambang panjang itu. Silahkan. Silahkan, sahut yang berdiri di belakang Sutawijaya. Kembali anak muda itu tertawa. Kemudian katanya. Kami telah berusaha untuk menyenangkan hati tamu-tamu kita. Aku telah menghubungi beberapa orang gadis yang akan menemani kita nanti menemui tamu-tamu kita. Dan gadis-gadis itu pun menjadi bergembira pula. Sutawijaya melihat beberapa orang pemuda itu terkejut. Tetapi sesaat kemudian salah seorang dari mereka menjawab. Silahkan, Adi. Kakang tidak ikut bergembira bersama kami? Anak-anak muda dari Sembojan kali ini mendapat kesempatan terbaik dibanding dengan anak-anak muda dari pedesaan yang lain, di samping anak-anak induk Kademangan ini sendiri. Bagus, tetapi kami tidak ikut dengan kalian. Kembali anak muda itu tertawa terbahak-bahak. Kembali beberapa orang berpaling memandangnya. Tetapi anak muda itu sama sekali tidak mempedulikannya. Bahkan ketika ia melangkah pergi pun suara tertawanya masih terdengar mengumandang. Ketika anak muda itu telah pergi, maka Sutawijaya mendengar anak-anak yang berdiri di belakangnya bergumam. Anak itu sangat menyedihkan tetua pedesaan kami. Memalukan dan pasti akan menimbulkan persoalan dengan anak-anak muda dari padesan yang lain. Belum lagi mereka berhenti berbicara, maka mereka telah melihat dua orang pemuda yang lain dengan tingkah laku yang memuakkan menyuruk di antara penonton.
Salah seorang dari mereka berkata, "Di mana?" Aku mendengar suara tertawanya. "Di sini." "Siapa?" "Anak Sembojan." Anak itu pasti benar. Anak yang tinggi berkumis melintang. Kalau anak itu belum dihajar, ia pasti masih saja merasa pahlawan di antara kawan-kawannya. Anak-anak Sembojan harus menyadari bahwa anak-anak Telaga Kembar mampu mengatasi mereka. Sutawijaya dan kawan-kawannya menjadi berdebar-debar. Mereka tahu betul bahwa di belakangnya masih berdiri anak-anak Sembojan yang menolak diajak oleh anak muda yang tinggi kekar itu. Kalau anak-anak itu menjadi marah mendengar tantangan itu, maka akibatnya memang tidak baik. Tetapi ternyata anak-anak muda di belakang Sutawijaya itu seakan-akan tidak mendengar kata-kata yang diucapkan oleh anak-anak muda Telaga Kembar itu. Ketika anak-anak muda itu pergi, Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Tidak mereka bertiga bersama-sama berdesah. "Lucu," bisik Sutawijaya. "Apakah Sembojan dan Telaga Kembar itu keduanya termasuk Kademangan Prambanan? Kalau demikian, Prambanan memang sedang mengalami bencana. Lalu apakah kerja prajurit-prajurit Pajang itu di sini?" Agung Sedayu dan Swandaru tidak menyahut. Pertanyaan itu berputar pula di dalam kepalanya. Alangkah jauh bedanya dengan anak-anak muda Sangkal Putung. Dari ujung Kademangan yang satu sampai ujung Kademangan yang lain, semuanya dapat dikendalikannya dalam satu perjuangan menahan arus Laskar Tohpati. Tetapi, berkata Swandaru di dalam hatinya, apabila bahaya itu telah berlalu, apakah anak-anak muda Sangkal Putung akan mengalami nasib seperti Prambanan? Beruntunglah aku melihat kejadian ini, gumamnya pula dalam hatinya. Aku mendapat pelajaran yang sangat berharga sehingga aku akan dapat memperhitungkannya kelak. Mudah-mudahan aku akan dapat mencegahnya keadaan serupa ini. Dalam pada tiu terdengar Agung Sedayu berkata perlahan-lahan. Tetapi di antara mereka masih ada juga yang menyadari keadaan. Anak-anak muda di belakang kita itu agaknya bersikap lain dengan kawan-kawannya. Sutawijaya dan Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Terdengar Sutawijaya berkata, "Kita menunggu kesempatan. Aku ingin bertanya beberapa hal kepada mereka." "Tetapi hati-hatilah," sahut Swandaru. "Tentu. Jangan-jangan kita disangkanya anak-anak muda dari Kademangan lain yang akan mengganggu mereka pula." Ketiganya kemudian terdiam. Suara gamelan di pendapa telah mulai memenuhi udara. Di atas tikar pandan, mereka melihat para tamu bergurau dan bergembira. Sutawijaya dan kedua kawannya masih tetap berdiri di tempatnya. Sekali-kali mereka berpaling dan anak-anak muda Sembojan itu pun masih juga berdiri tenang-tenang. Sedikit demi sedikit Sutawijaya dan kawan-kawannya kemudian beringsut surut mendekati anak-anak Sembojan itu tanpa menimbulkan perhatian sama sekali. Ketika mereka sudah berdiri di samping anak-anak Sembojan maka kembali mereka berdiam diri. Tetapi meskipun mereka memandangi orang-orang yang berada di atas pendapa, para tamu, prajurit-prajurit Pajang, para pemimpin Kademangan, dan para penabuh gamelan, namun perhatian mereka sama sekali tidak tertuju ke sana. Sejenak kemudian pertunjukan pun dimulai. Sebuah tarian tunggal, petikan dari cerita Panji dan Kirana pada masa kerajaan-kerajaan Jenggala. Terdengar para penonton bersorak. Tetapi suara mereka tenggelam dalam suara hiruk pikuk anak-anak muda yang berteriak tidak menentu. Sutawijaya dan kedua kawannya heran mendengar suara hiruk pikuk itu. Namun suara itu pun kemudian mereda dan akhirnya lenyap pula. Yang terdengar kemudian adalah suara gamelan yang memenuhi halaman. "Kenapa mereka berteriak-teriak?" berbisik Sutawijaya tanpa sesadarnya. "Entahlah," sahut Agung Sedayu dan Swandaru hampir bersamaan. Mereka kemudian terdiam ketika mereka menyadari bahwa pemuda-pemuda Sembojan yang berdiri di samping mereka itu memperhatikannya. Bahkan terdengar salah seorang dari mereka berkata, "Apakah kalian heran mendengar hiruk pikuk itu?" Ketiga anak muda itu terdiam sesaat. Mereka menjadi ragu untuk menjawab. Namun karena mereka tidak segera menjawab terdengar kembali pertanyaan itu. "Apakah kalian heran?" Agung Sedayu dan Swandaru tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Mereka mengharap Sutawijaya yang mereka anggap tertua di antara mereka untuk menjawabnya. Sutawijaya pun sebenarnya masih dicengkam oleh keraguan-raguan. Tetapi ia tidak dapat berdiam diri saja. Sehingga akhirnya terpaksa ia menjawab. "Ya, Kisanak. Aku menjadi heran mendengar suara-suara itu.
Anak Sembojan itu tidak segera menyahut. Bahkan salah seorang dari mereka melangkah mendekat sambil mengamat-amati wajah Sutawijaya. Ia bertanya, "Dari manakah kalian?" Agaknya anak muda dari Sembojan itu agak disilaukan oleh sinar obor yang memancar dari pendapa, sedang Sutawijaya agak terlindung oleh bayangan orang-orang yang berdiri di mukanya. Kembali Sutawijaya menjadi ragu-ragu. Tetapi kembali ia terdesak dalam suatu keadaan, bahwa ia harus menjawab pertanyaan itu. Maka katanya, "Kami datang dari Sangkal Putung." Sangkal Putung, anak muda itu mengulangi. "Aku pernah mendengar nama padesan itu. Apakah Sangkal Putung juga sebuah kademangan?" "Iya," jawab Sutawijaya. "Sangkal Putung adalah sebuah kademangan di seberang hutan di sebelah timur Prambanan." "Oh, kalian datang dari jauh. Di manakah kalian bermalam di sini?" "Di rumah Paman Astra," sahut Sutawijaya. "Oh." Anak-anak Sembojan itu mengangguk-anggukan kepalanya. "Maksudmu Astra yang mempunyai 2 orang putra bernama Supa dan Bawa?" "Iya," jawab Sutawijaya pula. Anak-anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Salah seorang dari mereka bertanya kembali, "Kenapa kalian tidak pergi bersama Supa dan Bawa?" Pertanyaan itu memang sulit untuk dijawab. Karena itu kembali Sutawijaya menjadi ragu-ragu. "Bukankah Supa dan Bawa hadir juga di halaman ini?" "Iya," sahut Sutawijaya. "Tetapi kami tidak dapat datang bersama mereka." Anak-anak muda Sembojan itu mengerutkan keningnya. Tetapi mereka tidak bertanya lagi. Kini mereka mencoba mengikuti setiap gerak penari di pendapa Banjar Desa. Tetapi kemudian Sutawijayalah yang bertanya, "Kisanak, apakah pertunjukan semacam ini sering dilakukan di Prambanan?" Salah seorang dari anak-anak Sembojan itu menjawab, "Tidak terlalu sering. Tetapi sekali-kali diadakan juga. Kali ini kademangan kami mendapat tamu dari Bukit Menoreh, yang seterusnya akan pergi ke lereng Gunung Merapi, menemui putra kepala daerah Perdikan Menoreh yang berguru pada seorang guru yang sakti tiada taranya, yang bernama Sidanti. Apakah keramaian ini diselenggarakan untuk menghormatinya?" "Ya, sebagian. Orang-orang kami sendiri memang senang sekali mengadakan keramaian." Sutawijaya terdiam sejenak. Keinginannya untuk mengetahui beberapa hal mengenai kademangan ini semakin mendesaknya. Tetapi ia masih mencoba untuk menahan diri menunggu kesempatan yang sebaik-baiknya. Pertunjukan itu pun berjalan terus. Penari di atas pendapa Banjar Desa masih menari dengan baiknya. Menarikan tari tunggal. Dalam pada itu terdengar Sutawijaya bertanya kepada anak muda Sembojan yang berdiri di sampingnya. "Apakah keramaian semacam ini tidak menimbulkan kecemasan pada para pemimpin kademangan ini?" Anak muda Sembojan itu berpaling. Kini anak muda itulah yang menjadi ragu-ragu untuk menjawab. Tetapi ketika beberapa saat ia masih berdiam diri, terdengar seorang yang agak lebih tua daripadanya berkata, "Apakah kau menjadi cemas? Apakah yang kau cemaskan?" Sutawijaya heran mendengar pertanyaan itu. Ia yakin bahwa anak-anak muda Sembojan itu tahu benar yang dimaksudkannya. Tetapi mereka masih bertanya, apakah yang dicemaskan. Namun akhirnya terasa oleh Sutawijaya, bahwa pertanyaan itu adalah sekedar pelepasan perasaan yang menekan anak-anak muda Sembojan itu. Maka jawab Sutawijaya, "Banyak yang dapat aku cemaskan Kisanak. Terutama anak-anak muda yang berada di halaman ini." Anak-anak muda Sembojan itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Agaknya mereka tertarik benar kepada Sutawijaya dan kedua kawannya sehingga salah seorang dari mereka bertanya, "Siapakah nama-nama kalian?" "Namaku Sutajia," jawab Sutawijaya. "Kedua ini adalah adik sepupuku. Yang ini Agung Sedayu dan yang gemuk bernama Swandaru." Anak-anak Sembojan itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka tertegun ketika mendengar Sutawijaya bertanya, "Dan siapakah nama-nama kalian?" Anak muda yang nampaknya tertua di antara mereka menjawab, "Namaku Haspada." Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya pula. Ia tidak menanyakan nama anak-anak muda yang lain. Satu di antara mereka telah cukup baginya, meskipun mungkin ia masih memerlukan nama yang lain. "Apakah Kakang Haspada berasal dari Sembojan?" bertanya Sutawijaya kemudian. Anak muda yang bernama Haspada itu memandangnya sejenak, kemudian dijawabnya, "Iya, kenapa?"
Bukankah anak muda yang mengajak Kakang tadi juga berasal dari Sembojan? Haspada mengerutkan keningnya. Katanya. Iya, iya. Anak muda yang tinggi berkumis? Ya. Ya. Ia anak Sembojan pula. Namanya Bunar. Kenapa? Kenapa Kakang tidak ikut bersama kawan-kawan anak-anak Sembojan yang lain? Haspada mengerutkan keningnya pula. Ditatapnya wajah Sutawijaya lebih tajam lagi. Kemudian dijawabnya. Kau mendengar percakapan kami? Ya, kami mendengar percakapan kalian. Kami juga mendengar percakapan anak-anak Telaga Kembar. Pantas kalian menjadi cemas. Memang kami pun menjadi cemas seperti kalian. Sebenarnya lah setiap kali ada keramaian maka setiap kali kami menjadi cemas. Kenapa keramaian ini diadakan juga? Keramaian adalah kegemaran anak-anak muda dan orang-orang tua di Kademangan ini meskipun bagi kami sangat mencemaskan. Tetapi mereka menganggap bahwa keramaian semacam ini akan memberi gairah kerja kepada mereka. Keramaian ini dapat memberikan kegembiraan dan pertanda bahwa Kademangan kami adalah Kademangan yang hidup. Hidup dalam kecemasan adalah tidak menyenangkan, sahut Sutawijaya. Memang demikian buat sebagian orang. Tetapi sebagian orang yang lain menyenangi cara hidup yang demikian itu. Aku kira Kakang tidak senang dengan cara itu? Haspada terkejut. Dengan serta-merta ia bertanya. Kenapa? Kenapa kau tahu aku tidak menyenanginya? Kakang tidak berada di antara mereka. Di antara anak-anak muda semacam Bunar. Haspada mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mulai tertarik pada anak muda sangkal putung itu. Meskipun kedua kawan-kawannya yang lain tidak ikut dalam pembicaraan itu, namun wajah-wajah mereka menunjukkan bahwa hati mereka tersentuh oleh kata-katanya. Tiba-tiba mereka terkejut ketika mendengar suara riuh di antara para penonton. Kembali terdengar anak-anak muda berteriak-teriak tak menentu. Ketika mereka mengangkat wajah-wajah mereka, maka penari di pendapa Banjar Desa telah tidak lagi menari. Penari itu sedang mengangguk-anggukan kepalanya kepada para tamu. Sejenak kemudian penari itu pun meninggalkan pendapa masuk ke dalam. Suara yang gemuruh terdengar dari segenap sudut halaman. Suara itu sama sekali bukan bernada kekaguman atau kebanggaan atas penari yang baru saja menari. Tetapi suara itu asal saja melontar berebut keras. Bahkan kadang-kadang terdengar ucapan-ucapan yang kurang menyenangkan dari antara mereka. Demikianlah kemudian berlangsung pertunjukan demi pertunjukan. Dan demikian pula suara sorak gemuruh yang menyertainya sahut menyahut, semakin lama semakin memekakkan telinga, dan bahkan semakin lama semakin menggelitik perasaan. Dan malam pun semakin lama semakin dalam. Bukan main, gumam Sutawijaya. Aku tidak tahu, apakah yang sebenarnya terjadi di halaman ini. Aku menjadi ngeri, sahut Agung Sedayu. Seperti berdiri di tengah-tengah sungai yang sebentar lagi akan banjir. Suandaru tersenyum. Katanya. Kenapa kau tidak menepi? Kedua kawannya pun tersenyum pula. Sutawijayalah yang menjawab. Di arus air banjir kita akan banyak mendapat ikan. Bukankah begitu? Keduanya terdiam ketika Haspada bertanya. Apakah kalian senang melihat suasana ini? Lucu sekali, sahut Sutawijaya. Aku tidak pernah menjumpai suasana ini di Sangkal Putung. Aku anak Sembojan sejak lahir pun merasakan keganjilan itu. Apalagi kalian. Mudah-mudahan suasana ini tidak meningkat. Tetapi adalah kesalahan orang-orang tua juga apabila mereka nanti menutup acara dengan tayuban. Suasana segera akan meningkat menjadi panas. Dalam keadaan yang demikian itu akan dapat banyak terjadi hal-hal yang lebih ganjil lagi. Mudah-mudahan orang-orang tua menyadarinya, sehingga mereka tidak menyelenggarakan tayuban. Tetapi harapan itu sangat tipis. Orang-orang tua kita sebagian telah mabuk pula. Suara anak muda itu terputus ketika tiba-tiba suara gamelan seolah-olah memekik tinggi dan meluncurlah irama yang mulai menjadi hangat. Tanpa disengaja Sutawijaya, Agung Sedayu, dan Suandaru serentak berpaling ke arah Haspada, yang wajahnya tiba-tiba berkerut-merut. Gila, geramnya. Kalau anak-anak muda di Prambanan ini menjadi liar, sebagian adalah kesalahan orang-orang tua pula. Apakah yang akan datang? Bertanya Agung Sedayu. Irama terlampau panas. Tayub. Tayub.
Kalian akan melihat beberapa orang perempuan penari naik ke atas pendapa itu. Mereka akan menari semakin lama semakin panas. Satu persatu para tamu akan berdiri dan ikut menari. Tetapi apabila mereka telah dicengkam oleh mabuk tuak, maka mereka tidak akan sabar menunggu giliran mereka. Mereka akan berebut dahulu dan kadang-kadang mereka tidak lagi memperdulikan orang lain. Dengan demikian kalian akan melihat pertunjukan yang gila di atas pendapa itu. Sedang kegilaan yang serupa akan terjadi pula di halaman ini, berkata Haspada dengan nada yang aneh, terasa getaran dadanya terlontar pada kata-katanya. Betapa muaknya ia melihat peristiwa itu. Lebih baik kalian meninggalkan halaman ini, katanya kepada Sutawijaya dan kedua kawannya. Apakah kalian juga akan pergi? Bertanya Sutawijaya. Aku tidak sampai hati meninggalkan mereka dalam keadaan yang gila ini. Meskipun hatiku sakit, tetapi aku merasa wajib untuk tetap berada di sini. Mungkin aku dapat melihat sesuatu yang perlu dicegah. Aku tidak peduli seandainya anak-anak muda itu saling mencekik di antara mereka. Bahkan di antara mereka para tamu dan prajurit-prajurit pajang itu. Tetapi aku ingin mencegah korban yang tidak pada tempatnya. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba ia mengajukan pertanyaan yang ditanyakan kepada Paman Astra tetapi belum mendapat jawaban. Apakah prajurit-prajurit pajang itu tidak akan berbuat sesuatu seandainya timbul hal-hal yang tidak diinginkan? Jumlah mereka terlampau sedikit. Berapa? Tidak lebih dari 10 orang. Sah, bertanya Agung Sedayu. Jumlah itu sudah cukup, tiba-tiba Sutawijaya memotong kata-kata Haspada sehingga anak Sembojan itu menjadi heran. Oh. Sutawijaya menyadari dirinya, bahwa kini ia adalah anak Sangkal Putung, sehingga cepat-cepat ia memperbaiki kata-katanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Maksudku, apakah 10 orang prajurit itu tidak mampu mencegah kerusuhan yang dapat terjadi? Mereka tidak sempat melakukannya. Kenapa? Lihatlah, berkata Haspada sambil menunjuk ke atas pendapa. Dada Sutawijaya berdesir ketika ia melihat kedua orang prajurit yang duduk di pendapa mewakili kawan-kawannya itu dengan tertawa-tawa sedang menghirup tuak. Kemudian mengisi mangkuknya kembali dan sekali lagi mangkuk itu dikosongkannya. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sudah dapat membayangkan, apakah yang sebenarnya terjadi di Kademangan ini. Ternyata beberapa orang prajurit pajang yang ditinggalkan di daerah ini sama sekali tidak mampu melaksanakan tugasnya. Bahkan mereka telah terseret oleh arus yang melanda anak-anak muda di Kademangan Prambanan. Tuak, mabuk dan kemudian tayub. Dan mereka tidak perlu menunggu terlampau lama. Sejenak kemudian maka para tamu, para pemimpin Kademangan Prambanan, dan para prajurit itu pun telah menjadi mabuk. Satu demi satu mereka berdiri dan menari-nari tanpa ujung pangkal. Sekali-sekali orang berikutnya tidak sabar lagi menunggu dan dengan serta-merta menarik sampur yang masih dipergunakan oleh orang lain. Sehingga akhirnya, mereka tidak lagi saling menunggu. Berebutan mereka berdiri dan berebutan mereka menari. Alangkah memuakkan. Ternyata rombongan penari-penari itu pun telah biasa melayani keadaan serupa itu. Ketika para tamu tidak lagi dapat menunggu gilirannya menerima sampur, maka bermunculan beberapa orang penari naik ke pendapa itu pula. Penari-penari perempuan dengan solahnya masing-masing. Dan lagu yang mengiringinya pun menjadi semakin panas, semakin panas. Gendang yang memimpin irama gamelan menjadi semakin keras dan cepat, sehingga pendapa itu kini benar-benar telah menjadi hiruk-pikuk, tanpa dapat dikendalikan. Apakah kalian tidak meninggalkan halaman ini saja, Kisanak? Bertanya Haspada kepada Sutawijaya. Kenapa? Kalian belum dikenal di sini. Mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan dapat terjadi. Kami, meskipun tidak berada di dalam lingkungan anak-anak Sembojan, tetapi setiap anak muda, hampir telah mengenal, sehingga kemungkinan untuk diperlakukan kurang wajar adalah tipis sekali. Mereka tahu, siapakah Haspada selama Prambanan dalam bahaya karena orang-orang Jipang beberapa saat berselang. Dan mereka tidak melupakannya sampai kini. Terima kasih atas peringatan itu, sahut Sutawijaya. Tetapi kami ingin melihat apa yang terjadi. Mungkin kami dapat bersembunyi di belakang kalian. Selama aku dapat berbuat sesuatu, akan berbuat. Tetapi dalam keadaan yang ribut, mungkin aku tidak lagi sempat berbuat sesuatu. Terima kasih.
Tetapi maaf, kami ingin melihat keadaan ini sampai selesai. Mungkin kami dapat bersembunyi di dalam semak-semak di sebelah. Bersembunyilah. Sutawijaya, Agung Sedayu, dan Swandaru kemudian beringsut dari tempatnya. Tetapi mereka sama sekali tidak bersembunyi. Mereka hanya berlindung di tempat yang cukup gelap sambil melihat apa yang akan terjadi. Namun mereka menjadi heran ketika mereka sudah tidak melihat lagi orang-orang yang tadi berjualan memenuhi halaman. Agaknya mereka sudah terlalu biasa melihat keadaan serupa, sehingga mereka telah dapat memperhitungkan keadaan dengan baik. Dari tempat mereka, Sutawijaya dan kawan-kawannya dapat melihat sebagian besar dari halaman dan pendapa Banjar Desa. Mereka dapat melihat orang-orang di pendapa menari-nari seperti mereka sudah tidak sadar lagi akan diri mereka, di antara para penari tayub. Dan ledek-ledek itu pun menari lebih hangat lagi meskipun malam menjadi semakin dingin. Gumam Sutawijaya. Inilah puncak dari keramaian yang hebat ini. Agung Sedayu dan Swandaru belum pernah melihat keramaian yang berakhir seperti ini. Sehingga sejenak mereka berdiri seolah-olah membeku. Apakah kalian menjadi heran? Bertanya Sutawijaya. Bukan main, gumam Agung Sedayu. Apakah orang-orang yang berada di pendapa itu tidak malu? Kepada siapa mereka harus malu? Bertanya Sutawijaya. Kepada para penonton di halaman itu. Para penonton yang mana? Wah, potong ayahnya. Ketika Agung Sedayu dan Swandaru memperhatikan setiap orang di halaman itu, maka dadanya menjadi semakin berdebar-debar. Hampir tak seorang pun lagi memperhatikan orang-orang yang berada di pendapa itu. Irama yang panas dari suara gamelan di pendapa telah membawa para penonton di halaman menjadi panas pula. Mereka pun menari-nari di antara mereka, dan yang mendirikan bulu roma ketiga anak-anak muda dari sangkal putung itu adalah, bahwa di antara mereka yang berada di halaman terdapat gadis-gadis. Gila, desis Swandaru. Kalau gadis-gadis itu adik-adikku, aku cekik lehernya sampai mampus. Aneh, sahut Agung Sedayu. Kemudian sejenak mereka terpesona oleh hiruk-pikuk yang aneh itu. Halaman Banjar Desa itu benar-benar seperti sebuah danau yang dilanda angin pusaran. Bergejolak tidak menentu. Anak-anak muda di halaman itu pun mengalir ke segenap arah, berpapasan satu sama lain sambil menari-nari. Berganding-gandengan tangan dan dorong-mendorong. Tiba-tiba Sutawijaya dan kedua kawannya terkejut ketika mereka mendengar suara yang kacau di sudut halaman. Kemudian terdengar teriakan tinggi. Apa itu? Desis Swandaru. Ketiganya mengangkat wajah-wajah mereka. Tetapi mereka tidak melihat halaman itu menjadi rebut karena teriakan itu. Mereka yang sedang gila masih juga gila menari-nari. Dan agak di kegelapan Sutawijaya masih juga melihat Haspada berdiri saja di tempatnya bersama 4 orang temannya. Terdengar Sutawijaya berkata. Mereka sama sekali tidak memperdulikannya, bisik Sutawijaya. Agaknya perkelahian semacam itu sudah terlampau biasa dalam keadaan serupa ini. Sehingga bukan merupakan hal yang menarik perhatian lagi, sahut Agung Sedayu. Sutawijaya dan Swandaru mengangguk-anggukan kepala mereka. Sejenak kemudian maka perkelahian itu pun mereda dengan sendirinya. Tetapi sejenak kemudian mereka dikejutkan oleh suara langkah orang berlari-lari. Sejenak kemudian mereka melihat beberapa anak-anak muda berlari lewat di hadapan mereka. Namun karena mereka amat tergesa-gesa sehingga mereka tidak memperhatikan ketiga anak-anak muda yang berlindung di dalam gelap itu. Namun dari mereka yang berlari-lari itu Sutawijaya dengan kawan-kawannya mendengar mereka berkata perlahan-lahan. Hus, gila. Beberapa orang prajurit Pajang memihak mereka. Ya. Kalau saja anak-anak Sembojan itu dibiarkan, maka mereka akan dapat kami tundukkan malam ini, sahut yang lain. Ketika anak-anak itu merasa bahwa tak seorang pun mengejar-ngejar mereka, maka mereka berhenti hanya beberapa langkah daripada ketiga anak-anak muda yang datang dari sangkal putung itu. Tetapi yang segera mereka lihat, bukanlah Sutawijaya dan kawan-kawannya namun yang pertama-tama menarik perhatian mereka adalah kelima anak-anak muda yang berdiri tidak jauh dari tempat itu. Heh, apakah mereka anak-anak Sembojan? Terdengar salah seorang dari mereka berdesis. Ya. Kenapa tidak berada di dalam lingkungan kawan-kawannya? Entahlah. Mereka terlampau sombong. Marilah kita ambil kelima anak-anak itu. Untuk apa? Kita akan melepaskan kalau anak-anak Sembojan mengakui kemenangan kita.
Terdengar beberapa orang dari mereka tertawa. Kemudian salah seorang berkata lagi. Satu orang pergi kepada mereka. Pancing mereka kemari. Sulit, sahut yang lain. Kita datang bersama-sama selagi kawan-kawan mereka berada di sisi yang lain dari pendapat ini. Di sebelah itu adalah anak-anak dari induk Kademangan. Mereka tidak akan turut campur, kecuali kalau kita berbuat sesuatu atas anak induk Kademangan. Kalau mereka melibatkan diri, kita harus lari meninggalkan halaman ini. Di manakah sebagian kawan-kawan kita yang lain? Di belakang banjar desa. Apabila perlu kita akan memberi mereka tanda. Marilah, terdengar keputusan jatuh. Sutawijaya dan kedua kawan-kawannya menjadi berdebar-debar. Apakah yang akan mereka lakukan atas Haspada dan keempat kawan-kawannya? Dengan cemas Sutawijaya melihat anak-anak itu perlahan-lahan mendekati Haspada. Beberapa langkah daripadanya beberapa anak-anak muda itu berhenti. Sutawijaya yang ingin melihat apa yang terjadi, segera beringsut mendekati, diikuti oleh Agung Sedayu dan Suandaru. Haspada yang berdiri diam di tempatnya, hampir-hampir tidak menyangka sama sekali bahwa anak-anak Tiaga Kembar sedang mendekatinya. Mereka masih berdiri memperhatikan orang-orang yang berada di pendapa banjar desa, yang kini telah menjadi seperti sebuah pertunjukan liar. Bahkan satu dua orang telah tidak ada lagi di pendapa itu. Merayap-rayap ke tempat-tempat yang lain. Haspada dan kawan-kawannya itu terkejut ketika tiba-tiba mereka melihat anak-anak Tiaga Kembar itu mengepungnya. Terdengar salah seorang anak muda Tiaga Kembar itu berkata, "Jangan ribut. Kalian ikut kami ke Tiaga Kembar." Kelima anak-anak muda Sembojan itu terdiam sejenak. Namun kemudian terdengar Haspada menjawab, "Apakah kepentinganmu dengan aku, Dadi?" Anak muda Tiaga Kembar yang bernama Dadi tiba-tiba terkejut. Dia matinya wajah Haspada dengan seksama, lalu katanya, "Kau, Haspada?" "Ya, aku." "Kenapa? Apakah kau sedang mencari anak-anak Sembojan?" "Ya." "Ya," sahut Dadi tergagap. "Aku juga anak Sembojan." Bertanya Sutawijaya. "Tetapi bukan kau, Haspada." "Kenapa? Kenapa kau berada di tempat ini?" bertanya Dadi, anak Tiaga Kembar itu. "Pertanyaanmu aneh. Bukankah kau juga berada di tempat ini?" Dadi menjadi bingung. Ketika ia memandang berkeliling, ia pun melihat kawan-kawannya menjadi bingung pula. Haspadalah yang berkata, "Apa kepentinganmu dengan anak-anak Sembojan?" Dadi tidak menjawab lain daripada mengatakan sebenarnya. "Kami berkelahi." "Bagus. Aku sudah menyangka bahwa kalian akan berkelahi. Apakah kalian dikalahkan? Dan kalian akan mencari korban anak-anak Sembojan yang lain meskipun tidak ikut berkelahi?" "Tidak Haspada, kami tidak akan berbuat apa-apa denganmu. Kebetulan yang berdiri di sini adalah aku. Seandainya keempat kawan-kawanku ini tanpa aku?" Dadi terdiam. Namun salah seorang yang lain menjawab terputus-putus. "Anak-anak Sembojan yang lain tidak jujur, Haspada." "Kenapa?" "Mereka mencari bantuan pada prajurit-prajurit Pajang." "Aku tidak mau tahu. Uruslah perkara itu sendiri. Berkelahilah kalau kalian ingin berkelahi. Aku pun tidak akan memihak anak-anak Sembojan yang gila itu, seperti kalian telah menjadi gila pula. Coba katakan kepada kami, apa yang akan dilakukan oleh Trapsila atas kalian, apabila ia melihat anak-anak muda Tiaga Kembar berbuat serusuh itu. Trapsila pasti akan bersikap seperti aku menghadapi anak-anak Sembojan. Meskipun Trapsila adalah anak Tiaga Kembar, tetapi ia pasti akan muak melihat kalian berbuat seperti ini." Anak-anak Tiaga Kembar itu terdiam. Trapsila bagi mereka adalah anak muda yang disegani, seperti Haspada bagi anak-anak Sembojan. Bukan saja bagi anak-anak sedesanya, tetapi bagi anak-anak muda Prambanan pada umumnya. Namun jumlah anak-anak yang demikian itu sangat sedikit. Mereka adalah anak-anak muda yang berani, yang dengan gigih telah berjuang melawan orang-orang yang memihak Arya Penangsang, bersama beberapa orang prajurit Pajang. Tetapi yang kini seolah-olah mereka sama sekali tidak mendapat tempat lagi di Kademangan Prambanan. Prajurit-prajurit kawan-kawan mereka telah sebagian besar ditarik kembali ke Pajang. Yang tinggal adalah prajurit-prajurit yang ternyata dapat dimabukkan oleh Tayub dan Tuak.
Tiba-tiba anak-anak tiaga kembar itu menjadi gelisah ketika mereka mendengar suara rebut di halaman itu. Ketika mereka berpaling, mereka melihat beberapa anak-anak muda berjalan tergesa-gesa ke arah mereka. Anak-anak itu adalah anak-anak Sembojan. Mereka mengejar kita, desis Dadi. Marilah kita lari, ajak kawannya yang lain. Tinggallah di sini, berkata Haspada. Kita harus berkelahi lagi. Mereka datang terlampau banyak, dan di antara mereka ada 3-4 orang prajurit Pajang. Tinggallah di sini. Aku tidak senang apabila Trapsila mendapat kesan yang jelek atas anak-anak Sembojan, apalagi aku berada di tempat ini pula. Trapsila adalah sahabatku. Sembojan dan Tiaga Kembar adalah sama-sama wilayah Kademangan Prambanan. Anak-anak Tiaga Kembar itu tidak menyahut. Meskipun demikian mereka berkisar berdiri di belakang Haspada dan keempat kawan-kawannya. Yang datang itu adalah benar-benar anak-anak Sembojan. Paling depan berdiri Bunar, anak muda yang tinggi kekar, berkumis melintang. Namun tiba-tiba ia berhenti ketika ia melihat Haspada berdiri di antara anak-anak Tiaga Kembar. Kakang, kau berada di antara mereka, bertanya Bunar. Atau mereka berusaha menangkap Kakang? Kedua-duanya tidak benar, sahut Haspada. Aku menonton keramaian di halaman ini, mereka menonton pula. Tetapi kami berkepentingan dengan mereka, Kakang, berkata Bunar pula. Haspada memandang Bunar dengan wajah yang tegang. Jawabnya. Tinggalkan mereka Bunar. Jangan ada persoalan-persoalan yang gila di antara anak-anak muda. Kalian telah membuat ribut. Lihat ada berapa kelompok pemuda di halaman ini. Mereka pun akan berbuat gila pula seperti kalian. Dan halaman ini akan kacau. Mungkin ada 1-2 orang yang terluka. Yang luka itu akan menimbulkan dendam di antara kalian. Tetapi mereka mendahului, Kakang. Tinggalkan mereka. Berbuatlah gila sesama kalian, tetapi jangan berkelahi. Bunar terdiam. Ia tidak berani membantah lagi. Tetapi dari antara anak-anak Sembojan itu tampil seorang yang bertubuh raksasa dan berpakaian seorang prajurit. Ia adalah prajurit Pajang. Haspada menjadi semakin tegang. Ia menyesal bahwa prajurit-prajurit itu telah berpihak, meskipun berpihak pada anak-anak muda sepadukuhan dengan dirinya sendiri. Haspada, geram prajurit itu. Jangan banyak mulut. Biarlah kami menyelesaikan urusan kami dengan anak-anak Tiaga Kembar itu. Apakah anak-anak Tiaga Kembar mempunyai urusan dengan kau, Paman? Bertanya Haspada. Menyelesaikan urusan kami dengan anak-anak Tiaga Kembar itu. Prajurit itu terdiam sejenak. Tetapi selangkah ia terhuyung ke samping. Gila, desis Haspada di dalam hatinya, prajurit itu telah menjadi mabuk. Matanya telah meredup dan bibirnya bergetaran. Sulitlah berbicara dengan orang mabuk. Namun kecuali prajurit yang mabuk itu, tampil seorang lagi yang lebih kecil. Orang itu sama sekali tidak mabuk karena tuak. Dengan tajamnya ia berkata, Haspada, jangan kau banggakan perjuanganmu yang tidak berarti itu. Kau sama sekali belum seorang pahlawan. Karena itu, kau sebaiknya menyingkir saja sebelum kami kehilangan kesabaran. Bukankah kau berasal dari Sembojan pula? Kenapa justru kau berpihak kepada anak-anak Tiaga Kembar? Apakah aku berpihak? Haspada menjawab. Kalianlah yang berpihak. Apakah bagi Pajang Sembojan dan Tiaga Kembar itu mempunyai kedudukan yang berbeda? Bagiku tidak, Paman. Tidak. Aku berdiri di mana saja. Tiaga Kembar, Sembojan, Prambanan. Bahkan Kademangan yang lain pun sama pula bagiku. Semuanya wilayah Pajang. Prajurit-prajurit Pajang itu menjadi semakin marah. Mereka tidak dapat mengingkari kata-kata Haspada, tetapi mereka juga tidak mau ditundukkan. Haspada hanyalah anak padukuhan Sembojan. Sedang mereka adalah prajurit-prajurit Pajang. Karena itu, maka prajurit yang kecil itu membentak. Jangan banyak mulut. Aku tidak peduli siapakah Haspada. Wajah Haspada pun menjadi merah membara. Namun dadanya menjadi seolah-olah sesak. Ia mencoba mencegah perkelahian yang timbul di halaman itu, tetapi apakah ia sendiri harus berkelahi? Dalam keraguan-raguan itu terdengar prajurit itu berkata lagi. Ayo. Pergilah Haspada.
Belum lagi Haspada menjawab, dari antara para penonton itu telah timbul banyak perhatian, karena di antara mereka terlibat beberapa orang prajurit. Anak-anak muda berlari-larian mengerumuninya. Anak-anak muda induk Kademangan Prambanan pun telah berada di tempat itu pula. Salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah yang kalian persoalkan?" Tak seorang pun yang menjawab. Anak Sembojan tidak dan anak-anak Tiaga Kembar pun tidak. Ya, tiba-tiba Haspada seperti tersadar dari mimpinya. "Apakah yang sebenarnya kalian persoalkan?" Juga tak ada jawaban. Anak-anak Sembojan dan anak-anak Tiaga Kembar masih saja terbungkam. Bahkan prajurit-prajurit Pajang yang marah itu terdiam pula. Tiba-tiba sekali lagi mereka digoncangkan oleh kedatangan dua orang yang belum mereka kenal sebaik-baiknya. Namun beberapa orang segera menyibak. Beberapa orang di antara mereka telah mengetahuinya, bahwa kedua orang itu adalah tamu-tamu dari Menoreh. "Apa yang terjadi?" salah seorang bertanya. Juga tak seorang pun menjawab. "Aku tidak berkepentingan dengan keributan ini," katanya pula, "tetapi, manakah janjimu itu?" bertanya tamu itu kepada Bunar. Wajah Bunar menjadi merah. Sejenak ia tidak menjawab seperti juga anak-anak muda yang lain terbungkam. "Mana? Heh." "Itulah," jawab Bunar kemudian. "Kami belum dapat mengambilnya dari tangan anak-anak Tiaga Kembar." Heh, wajah tamu-tamu itu menjadi tegang. Sekali mereka berpaling ke pendapa. Dilihatnya seorang kawannya berdiri di tangga sambil mengawasi mereka. "Maksudmu?" berkata salah seorang dari mereka itu pula. "Anak-anak yang kami janjikan ternyata dibawa oleh anak-anak muda Tiaga Kembar." Kini wajah kedua tamu itu menjadi merah. Terdengar gigi mereka gemeretak dan berkata tajam. "Kalian tidak dapat menghormati tamu-tamu kalian. Apakah kalian sengaja membuat kami kecewa? Buat apa kalian membawa kami melihat anak-anak itu di rumahnya sore tadi? Ketika kami sudah menjadi mabuk oleh wajahnya, kalian sengaja menyembunyikannya." "Bukan maksud kami," jawab Bunar. "Kami sedang berusaha untuk mengambilnya. Inilah mereka anak-anak Tiaga Kembar. Beberapa orang prajurit Pajang bersedia membantu kami." Mata tamu-tamu dari Bukit Menoreh itu kini seakan-akan menyala memandangi anak-anak Tiaga Kembar. Salah seorang dari mereka terdengar menggeram. Ternyata kalian sengaja membuat onar ya?" "Bukan hanya mereka." Haspadalah yang menjawab. "Anak-anak Sembojan itu pun sengaja membuat onar pula." Tamu dari Bukit Menoreh itu tertegun sejenak. Mereka menjadi heran melihat Haspada. Anak ini mempunyai perbawa yang agak berbeda dengan kawan-kawannya. Tetapi Haspada itu pun terkejut ketika dari antara anak-anak muda yang berkerumun terdengar suara. "Biarkanlah, Kakang. Biarkanlah anak-anak Tiaga Kembar. Sekali-sekali mereka memang perlu mendapat sedikit pelajaran." Semua kepala berpaling ke arah suara itu. Dan mereka pun segera melihat seorang yang bertubuh agak kecil. Namun dari matanya memancar kebesaran hatinya. "Adi Trapsila," desis Haspada. "Ya. Aku sudah melihat sejak semula apa yang terjadi," katanya. Terdengar suara bergeremang di antara anak-anak muda itu. Anak-anak Tiaga Kembar saling berbisik di antara mereka, dan anak-anak Sembojan menjadi cemas. Apabila Trapsila dan Haspada bersama-sama berada di pihak Tiaga Kembar, maka anak-anak induk Kademangan pasti akan terpengaruh. Mereka semuanya telah mengenal siapa Haspada dan siapa Trapsila. "Tetapi, Adi, apakah kita akan membiarkan perkelahian ini terjadi?" bertanya Haspada kemudian. Trapsila melangkah maju. Beberapa orang menyingkir, seakan-akan memberi jalan kepada anak muda Tiaga Kembar yang bernama Trapsila itu. Trapsila itu pun kemudian berdiri di antara anak-anak muda yang berkerumun. Antara anak-anak muda Sembojan dan anak-anak muda Tiaga Kembar. Berhadap-hadapan dengan Haspada. Ketika ia berpaling dipandanginya prajurit Pajang yang bertubuh raksasa dan kawannya yang lebih kecil. Di belakang prajurit itu masih dilihatnya prajurit Pajang yang lain. Tiba-tiba hiruk-pikuk si sekeliling tempat itu menjadi terdiam. Seolah-olah semuanya ingin mendengarkan Trapsila itu berkata seterusnya. Hanya hiruk-pikuk di atas pendapa masih juga berlangsung. Mereka sama sekali tidak memperdulikan apa yang terjadi di halaman, seakan-akan halaman itu sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun dengan pendapa Banjar Desa. Persoalan di halaman adalah persoalan anak-anak muda atau orang-orang kecil di sekitar Banjar Desa.
Para pemimpin itu sama sekali tidak mau mengotori tangannya dengan soal-soal yang remeh. Bagi mereka lebih baik meneruskan menikmati tayub yang semakin menggila daripada soal-soal yang bagi mereka sama sekali tidak berarti itu. Bahkan mereka sudah tidak melihat lagi bahwa tamu-tamu mereka dari menoreh sudah tidak ada di antara mereka. Yang tinggal di pendapa itu hanya seorang saja yang sudah berdiri di tangga. Dan yang seorang itu pun hampir-hampir tidak sabar lagi menunggu kedua kawan-kawannya yang sedang mencari anak-anak sembojan yang sudah terlanjur membuat janji dengan mereka. Haspada pun berdiam diri. Kemudian anak muda sembojan itu mengangguk-anggukan kepalanya, sambil bergumam. Kau benar, Adi. Persoalan ini adalah persoalan yang memalukan. Persetan, desis tamu dari menoreh. Kalau kalian tidak akan turut campur menepilah. Heh, siapa anak-anak yang merasa dirinya seperti panglima bagi anak-anak sembojan dan anak-anak tiaga kembar ini? Bertanya kedua tamu itu kemudian kepada prajurit pajang yang bertubuh agak kecil. Dan prajurit itu menjawab. Namanya Haspada dan Trapsila. Ya, aku sudah mendengar. Tetapi apakah kedudukannya? Tidak ada kedudukan apapun yang dipangkunya. Kenapa ia agaknya disegani? Prajurit itu terdiam. Ia tidak ingin mengatakan bahwa keduanya pernah berjuang dengan gigih melawan sisa-sisa Laskar Arya Jipang bersama beberapa anak-anak muda sembojan, tiaga kembar, anak-anak muda induk Kademangan Prambanan, dan beberapa lagi dari desa-desa yang lain, namun jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Kalau ada yang lain, maka mereka tidak segigih mereka itu. Ternyata tamu-tamu dari menoreh itu merasa tersinggung atas anggapan bahwa persoalan yang mereka hadapi adalah persoalan yang memalukan, sehingga dengan kasar mereka berkata, sekarang selesaikan persoalan ini. Kalau kedua anak-anak muda ini ingin mengenal kami, biarlah mereka sekali lagi mengatakan bahwa persoalan yang kami hadapi adalah persoalan yang memalukan. Merekalah yang memalukan, sahut prajurit yang bertubuh raksasa itu sambil berdiri terhuyung-huyung. Mereka memang harus dihajar lebih dahulu sebelum anak-anak tiaga kembar yang lain. Haspada dan Trapsila memang tidak ingin terjadinya perselisihan, apalagi dalam soal yang mereka anggap memalukan. Karena itu, maka terdengar Trapsila berkata, selesaikanlah urusan kalian. Kami tidak akan turut campur. Anak-anak tiaga kembar yang mendengar kata-kata itu menjadi berdebar-debar. Mereka tidak akan dapat melawan anak-anak sembojan yang dibantu oleh beberapa orang prajurit dan kini bertambah lagi dengan tamu-tamu dari menoreh itu. Karena itu, maka mereka pun bersiap untuk menghilang di antara mereka yang sedang berkerumun. Mereka harus mencoba melarikan diri, supaya tubuh mereka tidak babak belur, dan muka mereka tidak menjadi bengkak-bengkak. Namun dalam keadaan yang demikian itu terdengar salah seorang anak muda dari induk Kademangan berkata, tidak adil. Jangan ada prajurit yang ikut campur. Setan, desis prajurit yang bertubuh raksasa. Siapa kau berani mencoba melawan prajurit pajang? Anak muda itu tidak segera menjawab. Tetapi ia berpaling mencari seseorang. Dan dari antara mereka tampak seseorang mendesak maju sambil berkata lantang. Aku. Aku yang berani. Siapa? Siapa? Heh, prajurit yang kecil itu pun menjadi marah sekali. Tetapi kemudian matanya terbelalak ketika dari antara anak-anak muda induk Kademangan itu muncul seseorang yang masih berteriak lantang. Akulah orangnya. Prajurit yang agak kecil dan bahkan semua orang terperanjat melihat orang itu. Orang itu pun ternyata prajurit pajang pula. Kenapa kau? Bertanya prajurit yang bertubuh kecil. Kenapa kau berada di situ pula? Jawab prajurit yang ditanya. Dan mereka pun terdiam. Namun kembali mereka terkejut ketika mereka tiba-tiba mendengar suara tertawa dari kegelapan. Ternyata suara tertawa itu telah memecahkan ketegangan yang semakin memuncak. Ketika anak-anak muda sembojan, tiaga kembar, dan anak-anak muda induk Kademangan Prambanan melihat bahwa di kedua belah pihak berdiri beberapa orang prajurit pajang, maka mereka pun menjadi berdebar-debar. Dan kini seperti disentakkan oleh sebuah tenaga, maka semua kepala berpaling ke arah suara tertawa itu. Namun suara tertawa itu sendiri segera terputus. Yang terdengar kemudian adalah suara gamelan di pendapa Banjar Desa. Suara gamelan dalam irama yang semakin panas dan orang-orang tua pun menjadi semakin gila. Mereka telah melupakan ketuaan mereka. Namun orang-orang di halaman itu,
tidak saja laki-laki, tetapi perempuan-perempuan, beranggapan bahwa orang-orang laki-laki yang jantan, harus berani turun ke gelanggang tayub. Bahkan ada di antara istri-istri mereka sendiri akan menjadi malu bahwa laki-lakinya, suaminya, tidak berani menggandeng seorang ledek. Dan perempuan-perempuan yang demikian, telah ikut membantu suaminya terjerumus ke dalam daerah yang semakin kelam. Tetapi dengan demikian, semakin gila seorang suami, maka kesempatan bagi perempuan-perempuan pun semakin menjadi semakin luas. Sebab suaminya semakin sering berada di luar rumah, meskipun ada juga di antara mereka, di antara istri-istri itu, yang hanya dapat menangis dan menekan dadanya apabila suaminya menjadi kambuh, tuak dan beraneka perbuatan terkutuk. Tetapi dalam keadaan yang demikian, banyak pula perempuan yang tenggelam dalam daerah yang suram. Dan celakalah anak-anak mereka. Sebab orang-orang tua yang demikian tidak akan sempat memperdulikan anak-anaknya. Seperti anak-anak muda dari Sembojan dan Tiaga Kembar saat itu. Tak seorang pun yang berada di pendapa itu menaruh perhatian. Suara tertawa di kegelapan itu benar-benar telah membakar hati para prajurit yang sedang marah, dan terutama kedua orang tamu dari Menoreh. Bahkan sejenak kemudian terdengar tamu yang seorang lagi. Agaknya pimpinan rombongan itu berkata dalam nada yang marah. "Mana orang itu, heh?" Anak-anak Sembojan mengerutkan keningnya. Kini mereka tidak dapat tertawa-tawa lagi, sebab ada beberapa orang prajurit pula yang berdiri di pihak Tiaga Kembar. Tetapi kedua orang tamu dari Menoreh yang lain tidak segera menjawab pertanyaan itu, bahkan mereka berkata, "Aku mendengar seorang yang gila tertawa di kegelapan itu." "Ya," sahut prajurit yang kecil. Bahkan prajurit yang memihak anak-anak muda Tiaga Kembar pun menyahut, "Anak setan. Siapa dia?" Prajurit-prajurit itu, baik yang berpihak kepada anak-anak muda Sembojan maupun Tiaga Kembar, tiba-tiba bersama-sama melangkah mendekati arah suara tertawa itu. Di belakang mereka, berjalan kedua tamu dari Menoreh, bahkan kawan-kawannya yang seorang lagi ikut pula di belakangnya. Anak-anak muda Sembojan dan anak-anak muda Tiaga Kembar pun beringsut dari tempat masing-masing. Kini anak-anak muda Tiaga Kembar tidak perlu berusaha melarikan dirinya. Agaknya ada pula beberapa orang prajurit yang memihak kepada mereka. Meskipun anak-anak muda Tiaga Kembar segera mengenal prajurit itu, prajurit yang sering datang kepada mereka dan mendapat bermacam-macam kesenangan dari anak-anak Tiaga Kembar itu. Namun selain daripada itu, agaknya anak-anak induk Kademangan pun akan menilai mereka lebih baik dari anak-anak Sembojan. Dengan demikian setidak-tidaknya anak-anak muda induk Kademangan akan dapat membesarkan hati mereka. Haspada dan Trapsila pun melangkah pula ke arah suara tertawa di kegelapan. Terdengar kemudian Haspada berdesis. "Apakah mereka anak-anak muda dari Sangkal Putung itu?" "Mungkin," sahut salah seorang dari keempat kawannya. "Kasihan, anak itu tidak tahu, apakah sebenarnya yang terjadi di halaman ini." Mereka melihat peristiwa yang memalukan ini seolah-olah melihat lelucon yang pantas ditertawakan, meskipun sebenarnya peristiwa ini memang mentertawakan. "Siapakah mereka?" bertanya Trapsila. "Anak-anak Sangkal Putung." "Iya," jawabnya. "Sangkal Putung," ulang Trapsila. "Ya." "Kademangan lain," jawab Haspada pendek. Trapsila mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba ia menahan nafasnya ketika dilihatnya para prajurit pajang itu menarik 3 orang anak-anak muda dari kegelapan. 2 orang di antaranya bertubuh sedang yang satunya bertubuh gemuk agak pendek. "Merekalah itu," desis Haspada. "Kasihan." Namun Haspada tidak dapat berbuat apa-apa, seandainya ia tidak ingin bertengkar dengan para prajurit itu. Terdengar di antara pekik gamelan yang menggila suara prajurit pajang yang lantang. "Siapa kalian, heh?" Prajurit itu menggenggam baju Sutawijaya sambil mengguncang-guncangnya. Sutawijaya sama sekali tidak melawan. Dijawabnya pertanyaan itu perlahan-lahan. "Namaku Sutajia, Tuan." Prajurit itu memandangi kedua kawan Sutawijaya, yang keduanya pun berada di tangan prajurit-prajurit pajang yang lain. "Siapakah kedua kawanmu itu, dan dari manakah kalian?" "Kami datang dari Sangkal Putung, Tuan." Keduanya adalah adik-adik sepupu. Mendengar jawaban itu prajurit-prajurit pajang itu mengerutkan keningnya. Mereka telah mendengar apa yang terjadi di Sangkal Putung. Dan mereka tahu siapakah yang berada di Kademangan itu, meskipun perkembangan yang terakhir belum didengarnya.
Apakah kalian tidak berbohong? Bertanya prajurit yang lain sambil mengguncang lengan Agung Sedayu. Tidak, Tuan, jawab Agung Sedayu. Sebenarnya kami datang dari Sangkal Putung. Kalau benar kata kawan-kawanmu, berkata prajurit yang lain lagi, yang menangkap Suandaru. Jawab pertanyaanku. Apakah di Sangkal Putung ada beberapa orang prajurit Pajang? Tidak hanya beberapa, Tuan. Sahut Suandaru. Tetapi segelar sepapan. Prajurit-prajurit itu mengerutkan keningnya. Memang di Sangkal Putung terdapat tidak hanya beberapa orang, tetapi lebih dari seperangkat prajurit, meskipun belum segelar sepapan dalam bentuk yang besar. Kalau benar-benar kau dari Sangkal Putung, bertanya prajurit yang menangkap Sutawijaya sambil mengguncangnya. Katakan, siapa pemimpinnya? Banyak, Tuan, sahut Sutawijaya. Namun ia menjadi berdebar-debar melihat sikap Suandaru. Anak gemuk itu masih saja tersenyum-senyum. Sebutkan salah seorang daripada mereka, bentak prajurit itu. Sutawijaya menahan nafas sejenak. Namun kemudian terlontar dari bibirnya. Sidanti. Salah seorang daripadanya bernama Sidanti. Prajurit itu tanpa sesadarnya berpaling kepada ketiga tamu dari menoreh. Terdengar salah seorang dari para tamu itu berkata, "Kau benar. Salah seorang dari pemimpin prajurit Pajang di Sangkal Putung bernama Sidanti. Tetapi kenapa kalian sampai kemari, dan kenapa kalian mentertawakan kami?" Yang pertama, Tuan, jawab Sutawijaya. Kami datang kemari hanya terdorong oleh keinginan saja. Kami ingin melihat-lihat kademangan-kademangan lain, selain Sangkal Putung. Dan kini kami telah melihat kademangan Prambanan. Ya. Tetapi kenapa kalian tertawa? Bentak prajurit yang bertubuh raksasa. Agaknya pening kepalanya telah berkurang. Kami melihat keanehan di sini. Apa yang aneh? Sutawijaya ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian ia menjawab, di Sangkal Putung, aku tidak pernah melihat prajurit bertengkar sesamanya. Aku tidak pernah melihat anak-anak muda saling berkelahi, dan beberapa orang prajurit berada di pihak yang berlawanan. Jawaban itu sederhana sekali. Tidak berbelit-belit dan tidak terlalu sukar dimengerti. Kesan yang tersirat dari kata-kata itu adalah anak muda itu menjawab dengan jujur. Tetapi jawaban itu seperti bara yang menyentuh hati prajurit-prajurit Pajang di Prambanan. Karena itu, maka alangkah panasnya wajah dan telinga mereka. Dengan serta-merta, prajurit yang menggenggam baju Sutawijaya itu mengguncang-guncang lebih keras lagi, dan tanpa disangka-sangka tangannya yang lain terayun ke wajah anak muda itu, sehingga terdengar Sutawijaya mengaduh. Kemudian merengek-rengek. Katanya, "Ampun, Tuan. Ampun. Aku berkata sebenarnya. Aku tidak berbohong, Tuan." Kembali Sutawijaya terdiam ketika tangan itu sekali lagi menampar pipinya. Agung Sedayu dan Suandaru menjadi bingung. Apakah yang harus dilakukan? Tetapi tiba-tiba Suandaru tersenyum di dalam hati melihat Sutawijaya itu beriba-iba sambil merintih. Katanya, "Ampun, Tuan. Ampun." Tetapi prajurit yang marah itu menjadi semakin marah, geramnya. "Mulutmu lah yang mentertawakan kami dan mulutmu ini pula lah yang menghina kami." "Ampun, Tuan," rintih Sutawijaya. "Aku berkata sebenarnya. Prajurit-prajurit di Sangkal Putung bertempur melawan sisa-sisa laskar Arya Penangsang yang menjadi liar. Kalau mereka satu sama lain berkelahi di pihak-pihak anak muda yang saling bertentangan, maka sisa-sisa laskar Arya Penangsang itu pasti akan segera menguasai Sangkal Putung. Di Sangkal Putung, justru para prajurit menjadi pemisah seandainya sekali dua kali ada anak-anak muda yang berselisih. Mereka tidak berpihak pada salah satu daripada mereka. Tetapi mereka bertindak adil. Kembali kata-kata Sutawijaya terputus oleh sebuah tamparan di mulutnya. Kini prajurit itu tidak lagi memegangi bajunya, bahkan tangannya yang lain pun menampar mulut itu pula. Sutawijaya terhuyung-huyung beberapa langkah surut, kemudian terjatuh beberapa langkah di muka Suandaru. Prajurit agaknya tidak puas melihat Sutawijaya terjatuh. Ia ingin melihat anak itu pingsan. Tetapi ketika ia melangkah maju, ia tertegun ketika ia mendengar Haspada berkata, "Paman." Anak itu terlampau jujur. Ia berkata seperti apa yang dipikirkannya. Ia melihat keanehan menurut pikirannya dan hal itu dikatakannya. Ia pernah melihat sikap prajurit Pajang di Sangkal Putung yang lain dari prajurit Pajang di sini, dan itu dikatakannya pula tanpa maksud apa-apa.
Tutup mulutmu, bentak prajurit-prajurit itu. Paman harus bersikap adil, kini Trapsilalah yang menjawab. Paman, jangan bertindak karena paman mampu berbuat demikian. Bukankah apa yang dikatakan itu sebenarnya telah terjadi? Bentrokan di antara anak-anak muda-muda di Prambanan semakin menjadi-jadi karena paman ini menyediakan diri untuk berpihak, sehingga anak-anak muda semakin berani. Berani dalam arti yang sangat mengecewakan. Berani dalam pengertian yang sangat memalukan. Diam! Apakah aku juga harus menampar mulutmu? Jangan membentak-bentak. Sahut Trapsila. Anak muda itu sama sekali tidak menjadi takut. Bahkan tiba-tiba dari antara anak-anak muda di halaman itu tampak beberapa orang bergerak maju. Haspada dan keempat kawan-kawannya, kawan-kawan Trapsila yang lain dan beberapa anak induk Kademangan yang berpendirian lain dari kawan-kawan mereka yang seakan-akan telah menjadi gila. Sikap itu harus diakhiri, geram Haspada. Keadaan menjadi tegang. Semakin lama semakin tegang. Prajurit-prajurit itu menjadi marah bukan buatan melihat sikap Haspada, Trapsila, dan beberapa anak-anak muda yang lain. Sedang anak-anak Sembojan, anak-anak Tiaga Kembar berdiri ternganga-nganga. Mereka bahkan menjadi sangat cemas melihat perkembangan keadaan. Tetapi sekali lagi ketegangan itu dipecahkan oleh suara tertawa. Kali ini Swandarulah yang tidak dapat menahan dirinya. Namun tiba-tiba ia terperanjat ketika terasa salah seorang tamu dari menoreh itu mencengkam tengkuknya. Tamu dari menoreh itu pun tidak lagi dapat menahan kemarahannya. Demikian kuatnya ia menarik Swandaru, sehingga anak yang gemuk itu hampir terpelanting jatuh. Kini tamu itulah yang mengguncang-guncangnya sambil menggeram. Kenapa kau tertawa, heh? Kenapa? Jangan terlampau keras, desis Swandaru. Kalau terlampau keras kau mengguncang-guncang tubuhku, maka aku akan merasa sakit. Desis itu benar-benar mengejutkan, seolah-olah menghentak dada tamu-tamu dari menoreh itu, bahkan semua orang yang mendengarnya. Sutawijaya dan Agung Sedayu pun menarik nafas dalam-dalam. Swandaru ternyata tidak terlampau sabar untuk bermain-main. Tetapi tangan tamu dari menoreh itu masih mencengkam tengkuk Swandaru. Bahkan semakin keras. Terdengar ia berkata kasar. Aku tidak hanya akan mengguncang-guncangmu. Tetapi aku mampu mematahkan lehermu. Jangan. Jangan, desis Swandaru pula. Kembali dada orang dari menoreh itu terhentak. Ternyata anak muda ini bersikap lain dari yang terdahulu. Anak ini sama sekali tidak merintih dan tidak minta ampun. Namun dengan demikian sikap Swandaru itu menyebabkan tamu-tamu dari menoreh itu menjadi semakin marah. Heh, anak sangkal putung, orang itu menggeram pula. Jangan kau sangka bahwa leluconmu itu baik bagimu dan kawan-kawanmu. Jangan terlampau kasar, berkata Swandaru. Sidanti tidak pernah berbuat sekasar kalian. Terasa dada orang-orang menoreh itu berdesir. Tetapi kemarahan mereka telah membakar dada sehingga orang yang mencengkeram tengkuk Swandaru itu menjawab. Aku akan dapat menjelaskan kepadanya, kenapa aku mematahkan tengkukmu. Yang segera menyahut kata-kata itu adalah Sutawijaya. Ampun, Tuan. Ampunkan adik kami yang bodoh itu. Tutup mulutmu, bentak prajurit yang berdiri di muka Sutawijaya. Kau pun segera akan mengalami perlakuan yang serupa. Tetapi sikap Swandaru ternyata berbeda. Katanya, kalau kakak sepupuku minta ampun adalah sudah sepantasnya, sebab ia berhadapan dengan prajurit Pajang. Tetapi apakah kau di sini mempunyai wewenang sesuatu? Pertanyaan itu benar-benar telah menghantam dada orang-orang menoreh itu seperti runtuhnya gunung Merapi yang menimpa jantungnya. Pertanyaan itu adalah penghinaan yang luar biasa bagi mereka, sehingga tanpa sesadarnya, orang itu telah menampar pula pipi Swandaru yang gembung sambil memekik. Ulangi. Coba ulangi lagi. Swandaru berdesis pendek. Tamparan tangan itu terasa pedih menyengat pipinya. Tetapi ia tidak mengulangi lagi kata-katanya. Orang menoreh itu pun memekik-mekik pula. Ayo, katakan sekali lagi. Agung Sedayu pernah mengalami perlakuan yang terlalu kasar dari Sidanti. Bahkan Sidanti itu pernah hampir membinasakan kakaknya, sehingga kebenciannya kepada Sidanti seolah-olah melimpah kepada orang-orang menoreh yang belum dikenalnya itu. Demikian pula agaknya Swandaru.
Tetapi ternyata Agung Sedayu masih lebih mampu mengendalikan perasaannya sehingga ia dapat bersikap lebih menyesuaikan dirinya dengan sikap Sutawijaya daripada membiarkan perasaannya berbicara. Karena Swandaru tidak mau mengulangi kata-katanya, maka kemarahan orang dari menoreh itu tidak meningkat lagi. Namun demikian tangannya masih juga gemetar dan dadanya berdentang-dentang tak menentu. Dari sela-sela bibirnya yang bergetar ia berkata, "Kata-katamu tidak akan dapat dibiarkan. Kau harus menyesal karena mulutmu itu." Terdengar salah seorang prajurit menyahut, "Ya, anak yang gemuk itu ternyata harus mendapat peringatan khusus." Hiruk-pikuk yang semakin meningkat itu ternyata akhirnya mendapat perhatian pula dari beberapa orang yang berada di pendapa. Seorang yang bertubuh tinggi kurus datang mendekati mereka sambil bertanya, "Apa yang kalian ributkan?" "Ada 3 anak-anak gila di sini," sahut tamu-tamu dari menoreh itu. Tiba-tiba saja salah seorang pemimpin prajurit Pajang yang tadi duduk di pendapa telah berada di halaman itu pula. Dengan suara yang berat ia bertanya, "Apakah yang telah dilakukannya?" "Anak-anak itu telah menghina kami, menghina para prajurit dan menghina Kademangan Prambanan dalam keseluruhan." "Tidak," yang terdengar adalah suara Haspada. "Tidak, Paman. Aku ingin Paman mengadakan penelitian." Prajurit itu pun agaknya telah dimabukkan oleh semangkuk tuak, sehingga otaknya sudah tidak terlampau baik. Meskipun demikian jawaban Haspada telah memberinya pertimbangan pula. Karena itu maka katanya, "Apakah kau melihat persoalan yang terjadi, Haspada?" "Iya, Paman, aku melihat." "Bawa mereka bertiga ke pendapa." Para prajurit tidak menunggu perintah itu diulangi. Ketiga anak-anak muda dari Sangkal Putung itu segera diseret ke pendapa Banjar Desa, seperti 3 orang penjahat. Beberapa orang yang berada di pendapa itu terkejut. Sejenak mereka terganggu dari kegembiraan mereka. Tetapi mereka kemudian terpaksa membiarkan tayub itu berhenti sesaat. Karena Sutawijaya dan kedua kawan-kawannya kini telah dibawa ke pendapa maka hampir semua orang yang berada di halaman itu dapat melihatnya. Ketiga anak-anak muda itu harus duduk bersila di pendapa berhadapan dengan pemimpin prajurit yang memerintahkan membawa mereka itu naik. Yang wajahnya paling gelap di antara mereka bertiga adalah Swandaru. Ia merasa malu juga didudukan di pendapa itu seperti seorang tertuduh yang telah berbuat kejahatan. Karena itu, maka ia tidak ingin bermain-main lebih lama lagi. Ketika prajurit itu memandangnya, maka Swandaru sama sekali tidak menunjukkan wajahnya. Bahkan kini ia mengumpat-umpat di dalam hatinya. Permainan itu akhirnya sama sekali tidak menarik baginya. Apalagi ketika kemudian Swandaru menyadari bahwa mereka bertiga benar-benar seperti orang-orang yang sedang diadili. Maka wajahnya pun menjadi merah padam. Sutawijaya yang melihat wajah yang gembung itu menjadi merah padam, tersenyum di dalam hatinya. Wajah Swandaru memang tampak menggelikan sekali. Di sekeliling mereka bertiga segera berkumpul Ki Demang Prambanan, Jagabaya yang tinggi kurus, 2 orang pimpinan prajurit Pajang di Prambanan, ketiga tamu-tamu dari menoreh, beberapa orang pemimpin Kademangan yang lain. Dan prajurit-prajurit Pajang tiba-tiba melingkari mereka itu seolah-olah menjaga jangan sampai ketiga anak-anak itu lari. Namun di dalam kerumunan orang-orang itu tampak pula Haspada dan Trapsila. Yang mula-mula bertanya adalah pemimpin prajurit yang memerintahkan mereka dibawa naik ke pendapa itu. Katanya, "Apakah benar kalian telah menghina Prambanan, para prajurit Pajang, dan tamu-tamu dari menoreh?" Sebelum Sutawijaya menjawab, maka Swandaru telah mendahuluinya. "Kami tidak sengaja berbuat demikian. Tetapi orang-orang dari menoreh dan para prajurit itulah yang merasa terhina." Prajurit itu terkejut mendengar jawaban itu. Orang-orang yang berada di sekitar tempat itu pun terkejut pula. Jawaban itu agaknya terlampau berani. Tetapi Swandaru ternyata masih belum selesai dengan jawabannya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya menjadi semakin terkejut pula. Beberapa orang justru terdiam ternganga-nganga dan beberapa orang yang lain menjadi cemas. Haspada dan Trapsila pun menjadi sangat cemas pula. Bagi mereka sebaiknya bukan anak muda yang gemuk itulah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan prajurit itu. Tetapi Sutawijaya pun kemudian membiarkan Swandaru berbicara. Ia pun akhirnya menjadi jemu pula pada permainan itu. Agung Sedayu ketika berpaling kepada Sutawijaya segera menyadari bahwa permainan mereka sebagian telah selesai dan mereka membiarkan Swandaru itu berbicara terus. Katanya,
Kami tadi hanya mengatakan bahwa kami melihat keanehan di Prambanan. Apakah kalian tidak melihat apa yang terjadi? Tentu kalian tidak melihat sebab kalian sedang menari tayub. Jawaban itu benar-benar tidak terduga. Semua orang terpaku di tempatnya seperti patung. Dan suara Swandaru masih terdengar terus. Kalian memang tidak sempat melihat apa yang terjadi di halaman, di luar pendapa ini. Kalian sudah tentu tidak melihat bahwa anak-anak muda hampir saja berkelahi di antara mereka kalau saja tidak ada anak muda yang bernama Haspada dan Trapsila itu. Tetapi aneh, bahwa beberapa orang prajurit justru mendorong terjadinya perkelahian di antara mereka. Sebagian memihak anak-anak Sembojan, yang lain memihak anak-anak Tiaga Kembar. Bukankah itu aneh? Kami mengatakan bahwa di sangkal putung para prajurit Pajang justru menjadi penengah seandainya ada perselisihan. Tetapi di sini tidak, apalagi perselisihan karena soal yang memalukan. Dan tamu-tamu dari menoreh itu marah karena kami membenarkan anggapan Kakang Haspada dan Kakang Trapsila, bahwa persoalan yang dipertengkarkan adalah persoalan yang memalukan. Bersambung ke bab 57.